kadang mereka itu masih susah diatur, suka rewel, suka ngambekan, mutungan, salah sedikit, kecewa sedikit, gak mau ke gereja, salahkan Tuhan, gampang kecewa, gak punya pengharapan, masih membutuhkan orang, mengandalkan orang lain yang bisa menolong dia. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan manusia akan mengalami beberapa fase. Ada dua fase yang paling menonjol dalam kehidupan manusia. Yang pertama, fase di mana mereka masih hidup dalam kekanak-kanak, pertumbuhan anak-anak. Kita tahu bersama kalau anak-anak itu, Bapak Ibu Saudara, mereka masih membutuhkan orang tuanya untuk menuntun mereka, untuk mengajarkan segala sesuatu tentang kehidupan ini. Fase yang kedua adalah fase dewasa, di mana mereka bukan lagi membutuhkan pertolongan orang lain, tapi justru mereka harus menolong orang lain. Kerohanian juga sebegitu. Ada dua fase yang dialami. Yang pertama, anak-anak. Kalau rohani yang masih anak-anak itu, Bapak Saudara, kadang mereka itu masih susah diatur, suka rewel, suka ngambekan, mutungan, salah sedikit, kecewa sedikit, gak mau ke gereja, salahkan Tuhan, gampang kecewa, gak punya pengharapan, masih membutuhkan orang, mengandalkan orang lain yang bisa menolong dia. Itulah kekanak-kanakan, tidak bisa bertumbuh dalam Tuhan. Tapi begitu dia masuk ke fase yang kedua, yaitu kedewasaan rohani, dia akan lebih mandiri lagi, lebih dewasa, bisa menentukan pilihan-pilihannya, bisa melakukan hal-hal yang positif dalam kehidupannya, bisa menjadi berkat. Karena apa? Dewasa rohani menunjukkan bagaimana dia menunjukkan karakter, integritas dalam kehidupan rohaninya, Bapak Ibu Saudara. Kolose 2 ayat 7 berkata seperti ini: hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Karena itu, Bapak Saudara, kita tidak harus tinggal terus dalam fase rohani anak-anak, tapi kita bertumbuh terus. Makin banyak dia belajar firman Tuhan, makin dia bersekutu dengan Tuhan, makin hari makin dia bertumbuh menjadi dewasa dan ke arah Kristus. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar terus firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan pasti memang ini tidak mudah untuk menjadi dewasa rohani, tapi bersama dengan Tuhan, Roh Kudus akan menuntun kita hari lepas hari dengan tantangan-tantangan yang kita alami. Kita tidak lagi kecewa, tidak gampang ngambekan, tidak gampang dendam, akar pahit, tapi kita punya kesabaran yang menjadi seperti Kristus.